Kami mengucapkan selamat malam, selamat pagi. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara atau pembahasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita akan memulaikan acara kita dengan mendengarkan lagu spesial dan saya akan buka kita di dalam doa. Silakan, Dek. Mengembara di dunia yang penuh resah, pendahulu tak buka jalannya, bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah, hidup mereka menyatakan bersama dikelilingi rimanya saksi setia, kita bertanding bukan untuk hadiah, mereka berikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Terima kasih kepada keluarga besar Onsu yang sudah memperdengarkan lagu mereka untuk kita semua. Baiklah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan buka di dalam doa. Mari saya pimpin kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami semua siang dan malam, kami mengucap syukur Tuhan di mana Engkau selalu memimpin kami
Dan saat ini Tuhan, kami siap lagi untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau kirimkan Roh Suci dari surga sehingga kami dapat mendengarkan, dapat mendiskusikan pelajaran ini dengan baik. Kami memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan pelajaran ini, biarlah Engkau urapi dia dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia juga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Yang berjudul Kain dan Habel. Menarik dengan pelajaran kita ini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Menarik, ini tadi malam saya sudah menjelaskan lebih dahulu sedikit. Jika kita lihat dalam sini kata Kain, saya beri merah, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkan Habel, Kain dan Habel. Nah sekarang kita akan coba mengerti kata Kain. Kejadian 4:1 terjemahan literalnya berikut menunjukkan aku telah memperoleh seorang manusia, yakni Tuhan sendiri. Ini diterjemahkan oleh versi standar internasional sebagai aku telah melahirkan seorang anak laki-laki Tuhan, yaitu Tuhan. Jadi ini adalah sebuah pengharapan yang Adam dan Hawa sudah dia pikir itu adalah Mesias. Yang dia pikirkan, dia bayangkan itu adalah Mesias. Dan kita lihat kalau Adam dan Hawa memiliki pengharapan bahwa Kain itu adalah Mesias begitu besar. Karena apa? Karena dia merasa sangat berdosa atas kegugurannya daun-daun akibat dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Nah, nama Ibrani Habel dalam bahasa Inggrisnya Abel berarti uap, Mazmur 62 ayat 9, atau nafas dalam Mazmur 144 ayat 4, dan menunjukkan sifat sulit dipahami, kosong, kurang substansi. Kata yang sama, Habel digunakan berulang kali dalam pengkhotbah untuk kesia-siaan. Menarik. Kain adalah dianggap Tuhan, Habel itu dianggap sia-sia. Pertanyaan, siapakah yang sia-sia sesungguhnya? Dan kehidupan manakah yang sia-sia sesungguhnya? Kalau kita lihat dalam tulisan Nubuat Sejarah Para Nabi halaman 73 menyatakan, Kain dan Habel anak-anak Adam berbeda sekali dalam tabiat mereka. Habel memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan. Ia melihat keadilan dan rahmat di dalam hubungan karib terhadap umat yang berdosa. Habel memiliki roh kesetiaan, kebalikan. Yang Habel yang dianggap adalah sia-sia, ternyata dialah yang memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan. Ia melihat keadilan dan rahmat di dalam hubungan karib terhadap umat yang berdosa, dengan penuh rasa syukur menerima pengharapan penebusan itu. Tetapi Kain memanjakan roh pemberontakan dan bersungut-sungut terhadap Allah oleh sebab kutuk yang dijatuhkan ke atas bumi ini dan kepada umat manusia karena dosa Adam. Ia membiarkan pikirannya sejalan dengan arah yang telah memimpin kepada kejatuhan setan, memanjakan keinginan untuk meninggikan diri dan meragukan keadilan dan kekuasaan ilahi. Wow. Kain yang dianggap adalah yang diharapkan adalah Mesias itu memiliki sifat yang sama dengan apa? Lucifer.
dimiliki sifat yang sama dengan Lucifer. Tapi Habel yang dianggap sia-sia sama orang tuanya, malah memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan. Dan apa yang membuat mereka bertarung nantinya? Besok akan dipelajari. Bagaimana kesetiaan kesetiaan Habel dan ketidaksetiaan ketidaksetiaan Kain itu dan kesetiaan Habel itu akan bertarung. Karena apa? Kain dan Habel ini adalah pertarungan yang dinyatakan di sorga antara Mikael dengan apa? Dengan Lucifer. Kain melambangkan Lucifer dan Habel adalah melambangkan tabiat Kristus. Kedua-duanya berlawanan. Dan itu dapat bisa kita lihat di dalam halaman sejarah para nabi halaman 73 ayat 74. Kedua bersaudara ini telah diuji. Siapa yang memiliki tabiat Kristus, siapa yang menerima tabiat Lucifer. Sebagaimana Adam telah diuji sebelumnya membuktikan apakah mereka mau percaya dan menurut firman Allah. Mereka mengetahui akan persediaan yang telah diadakan untuk keselamatan manusia dan mengerti tata cara persembahan yang telah ditetapkan Allah. Lihat, mereka sangat mengerti dan mereka mengetahui bagaimana untuk cara mempersembahkan persembahan itu, dan mereka tahu semua karena yang ajar mereka Adam dan Hawa, dan bukan Adam dan Hawa, mereka selalu masih berkomunikasi dengan Allah dan para malaikat. Mereka selalu memberikan Adam dan Hawa, selalu membawa mereka ke mana? Di tepi sungai, di tepi apa? Pinggiran Taman Eden, di mana mereka tadinya Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden dan keluar, mereka selalu bersitu dan menyembahkan segalanya dan diajarkan berulang-ulang, dan mereka tahu persis itu semua. Kain tidak dapat menyangkal bahwa Allah itu ada, karena dia melihat betapa luar biasanya Allah. Tapi lihat, Kain dia tidak dapat menyangkal, tapi dia sangat tidak menyukai Allah. Kain tidak suka menyukai Allah. Dia selalu mengatakan Allah itu tidak adil atas akibat dosa kutuk yang diterima oleh dunia ini karena keputusan Adam dan Hawa. Sehingga walaupun dia tahu mana yang benar, mana yang salah, lihat, mereka harus menyatakan iman di dalam juru selamat dilambangkan oleh persembahan itu, dan pada saat sama untuk mengetahui bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Dia untuk mendapat keampunan, dan mereka mengetahui bahwa dengan mengikuti rencana ilahi bagi penebusan mereka, mereka membuktikan penurutan mereka kepada kehendak Allah. Tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan mereka menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Jadi, Kain tahu, Habel tahu. Semuanya tata cara apa yang Allah sudah ajarkan kepada mereka tahu. Tahu persis. Besok kita akan pelajari apa yang mereka lakukan. Tapi sampai di sini kita lihat bagaimana kehidupan apa yang Allah sudah ajarkan, Allah sudah nyatakan kepada mereka. Akibat dan akibat dosa ya jika mereka lakukan, itu dapat membinasakan mereka. Tapi apa yang Kain lakukan, kita sudah tahu dalam ceritanya. Kain mengambil keputusan yang salah. Tapi besok akan bahas lebih dalam lagi. Saya lebih tertarik membahas tentang Kain dan Habel ini. Bagaimana akibat ketidaksetiaan Kain ini? Karena nama Habel itu sesungguhnya apa yang diperbuat oleh apa? Kain. Memperingatkan Kain itu sendiri bahwa semua yang dia lakukan jika memberontak kepada Allah itu adalah sia-sia. Jadi kalau dibilang Kain dan Habel itu bisa menyatakan, Kain, kamu akan memiliki hidup yang sia-sia tanpa Tuhan. Kita lihat dalam Pengkhotbah 1 ayat 12 ayat 14 menyatakan, Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit.
Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seperti yang kita tahu bahwa Habel artinya sia-sia, yang dipergunakan oleh kata pengkhotbah berulang-ulang, sia-sia, sia-sia. Bahkan kitab pengkhotbah dikenal dengan kata sia-sia. Inti dari kitab pengkhotbah adalah sia-sia. Tapi sesungguhnya kitab pengkhotbah itulah bukan sia-sia. Kita dapat hidup sia-sia bila kita melawan Allah. Kita dapat hidup sia-sia kalau kita melanggar perintah-perintahnya. Apa yang kita lakukan? Mencari usaha. Bahkan saya saya telah membuat 3 khotbah tentang baru pasal 1, 2, dan 3. Menjelaskan betapa sia-sianya hidup ini jika kita melawan Allah. Pengetahuan kita cari tidak memiliki apa artinya. Kita dapat buktikan nanti setelah kita mempelajari apa yang terjadi setelah Kain. Bagaimana manusia setelah Kain, keturunan Kain, apa akibat dari keturunan Kain? Dosa Kain itu berpengaruh terhadap manusia. Apa jadi? Ilmu pengetahuan itu tidak ada artinya. Bayangkan, jangan pernah berpikir bahwa pengetahuan sekarang adalah yang paling hebat. Tidak. Sekarang manusia umurnya hanya sebatas, bilanglah 70 tahun. Orang kuliah sampai doktor sudah 50 tahun. Umur 50 tahun udah selesai. Baru selesai doktor. Baru 50 tahun. Itu dibilang hitungannya 50 tahun. Oke. Udah doktor. meneliti 10 tahun, 60 tahun. Udah kalau selesai dia meneliti dengan sukses, dengan semuanya selesai, anggaplah selesai. Habis itu, udah. Tinggal 10 tahun lagi, dia sudah mau beristirahat. Artinya pengetahuannya pun, walaupun sekarang diketik, dicatat, dicoba dilanjutin lagi. Kadang-kadang manusia akan mengulangi lagi dari nol. Karena dia harus mempelajari apa yang dihasilkan pendahulunya. Bayangkan, Adam dan keturunannya itu umurnya sampai berapa? 900 tahun. Apa yang mereka perbuat? Pengetahuan apa yang tidak melebihi dari apa? Kondisi fisik lebih kuat, lebih besar. Pikiran lebih pintar. Bagaimana? Kepintaran itu begitu luar biasa. Tapi apa yang dibuat oleh Kain itu dengan kepintaran yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki, dia menjadi seorang manusia yang bodoh. Kenapa manusia yang bodoh? Kepintaran dan segala sesuatu. Pengkhotbah katakan segala sesuatu pengetahuan untuk mencari apapun yang dikatakan oleh di dalam kitab Word. Apapun dilakukan orang di bawah matahari, tetaplah lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia, usaha mencari angin, kepintaran, kemampuan yang luar biasa yang dimiliki Kain dan keturunannya memberontak kepada Allah adalah sia-sia. Adalah sebuah kesia-siaan. Habel itu menyatakan kepada Kain, brother, sia-sia kamu menentang Allah. Allah itu adalah pencipta. Allah itu datang kepada dia untuk mengampuni. Datanglah kepada dia. Tapi kita lihat tindakan Kain yang penuh sia-sia ini. Jika pengkhotbah mengatakan segala sesuatunya sia-sia, kita bisa lihat. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Dia menetap di tanah Nod. Dia tinggalkan Tuhan. Bersetubuh dengan istrinya dan mengandung perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Lihat, kota pertama di dalam kitab di dalam Alkitab itu dimulai di Kejadian 4 ayat 16 ayat 17. Terdapat di Kejadian 4 ayat 17, yaitu kota Henok.
tujuan kota Henok didirikan untuk melindungi diri. Tapi kita lihat bahwa akibat pemberontakan Kain, kota Henok adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Segala keputusan yang dipilih oleh Kain, kalau kita pelajari nanti lebih dalam lagi, segala keputusan yang dipilih oleh Kain selalu bertentangan dengan Allah. Kain tahu tentang hari Sabat, dia ganti dengan hari lain. Kain tahu hanya boleh menyembah Tuhan, dia pilih untuk menyembah berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Menarik, dosa Kain itu adalah dosa yang sekarang disukai oleh manusia pada zaman ini. Kenapa saya dapat katakan itu? Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia pada zaman Kain itu menjadi sembahan manusia pada saat itu. Apa berkat-berkat Tuhan? Emas, perak. Jika sebelum air bah, emas perak itu berada di atas tanah. Di atas tanah. Intan, itu permata, semua ada di dalam atas tanah. Makanya kalau kita lihat bagaimana dikatakan bahwa di zaman Kain itu sebelum air bah itu, semua di atas tanah itu seperti apa? Berkilauan. Tanah berkilauan. Kenapa tanah berkilauan? Karena memang luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Kain dan Habel, kepada manusia pada saat itu, dipersalahgunakan oleh apa? Malah mereka sembah. Malah seperti Kain, karena dia sakit hati sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia bawa dia dan keturunan hanya menyembah kepada berkat-berkat Tuhan, mendirikan kota Henok yang semestinya Tuhan bilang, tidak perlu saya memberikan tanda kepada engkau. Tidak ada satupun yang membunuh engkau. Tidak, aku menjamin engkau. Tapi dikatakan, no, saya tidak perlu Tuhan. Saya akan dapat melindungi diri saya sendiri. Saya memiliki kekuatan, saya memiliki kepintaran, saya memiliki semuanya. Saya mampu Tuhan. Tanpa Tuhan, saya bisa. Tapi apa? Kota Henok dipenuhi dengan dosa dan kebejatan yang luar biasa. Dan keturunan dari Henok inilah yang di dalam Kejadian 6 dikatakan anak manusia. Karena apa disebut anak manusia? Karena anak manusia ini penuh dengan pemberontakan kepada Allah. Berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada manusia, kepada Kain, kepada manusia pada zaman dari Kain sampai sebelum air bah, dipergunakan untuk melawan Tuhan. Kepintaran yang luar biasa Tuhan berikan, umur yang panjang yang Tuhan berikan, bahkan berkat-berkat yang lainnya yang Tuhan berikan, mereka pergunakan untuk melawan Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 6 ayat 4 katakan, Tuhan menyesal dan akan membinasakan manusia dan hewan-hewan. Kalau kita melihat ini semua, apa yang Tuhan beri, apa yang kita lihat saat ini, apa yang Kain turunkan kepada manusia adalah apa? Pemberontakan. Berkat-berkat Tuhan dipergunakan. Dan saat ini banyak orang menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan itu. Menyia-nyiakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan selama 6 hari. Bukan datang ke Tuhan pada hari 7, melainkan berpikir bahwa itu milik saya. Itu untuk orang yang non-Advent. Tapi orang Advent pun juga berpikir demikian. Orang Advent berpikir perpuluhan itu adalah milik dia. Sehingga berani tahan-tahan perpuluhan. Berani bermain-main dengan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, jangan sampai kita memiliki dosa seperti Kain. Kenapa? Dosa Kain itu adalah segala berkat-berkat Tuhan disalahpergunakan untuk melawan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan dosa Kain ini, akan kembali kepada kita. Berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa yang kita lakukan itu seperti nama Habel adalah sia-sia. Sia-sia kamu di bawah langit ini menentang Allah. Kamu dibatasi oleh waktu. Kamu hidupmu dibatasi oleh waktu, semuanya sia-sia. Ilmu pengetahuanmu tanpa Tuhan sia-sia.
Hartamu tanpa Tuhan sia-sia. Apa yang kau miliki pada saat ini sia-sia. Jika Kain memiliki kehidupan yang sia-sia, apakah kita mau memiliki hidup yang sia-sia? Tidak ada artinya. Pilihlah pada hari ini. Apakah kita mau hidup sia-sia? Jika tidak mau sia-sia, nasihat pengkhotbahnya katakan, hidup bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Pilih kehidupan Habel dan Set. Karena Habel memiliki, walaupun Habel umurnya singkat, tapi dia darahnya bersaksi sampai ke surga. Pilihan-pilihan di depan mata kita ini adalah pilihan hidup kita saat ini. Pilih bersama dengan Tuhan atau tidak. Mau mengasihi Tuhan atau menentang Tuhan. Tergantung kita pada saat ini. Pilihan hidup kita ini tergantung kita pada saat ini. Apakah kita memilih hidup Kain atau memilih hidup Habel dan Set? Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Sorry, that's very perfect. Thank you. Sudah bagus sekali. Terima kasih. Sudah sekali. Ada yang lainnya? Sorry, memang ada satu pertanyaan. Banyak bertanya sampai saat sekarang ini. Kan setelah Kain pergi ke sebelah timur, maka dia menikah. Nah, orang bertanya, dia nikah dengan siapa? Nah, itu banyak pertanyaan. Tetapi mereka lupa bahwa Alkitab mengatakan Adam dan Hawa, ia memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tetapi tidak disebutkan secara detail, tapi sangat jelas bahwa Kain menikah dengan saudara perempuannya. Kalau kita lihat Alkitab itu yang banyak pertanyaan. Sehingga ada yang katakan, oh kalau begitu Tuhan ciptakan dua manusia. Satu yang ada menjadi istrinya Kain, dan yang satu adalah Adam dan Hawa. Jadi itu banyak pertanyaan. Tetapi Alkitab sangat jelas bahwa Adam dan Hawa memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Thank you. Terima kasih. Ada lagi tambahannya? Dek, ada pertanyaan, Dek, dari live stream? Tidak ada tambahan dari live stream. Oke, bila tidak ada, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita Gereja lama. kita akan mulaikan dengan doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan, kita doakan bersama, kami persilakan. Gereja lama. Background-nya. Aduh, sorry. Ada yang dari, yang dari Zoom ada yang akan kita doakan. Baiklah, kalau belum ada, mungkin yang dari live streaming, Dek. Ada beberapa salam request Kak dari Tante Omi dan juga dari Tante Ike. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama.
Dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan selalu pegangan Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami kembali. Di hadapan kami ada dua pilihan. Kami dapat memilih kehidupan Kain ataupun memiliki kehidupan Habel. Kain mempergunakan segala berkat-berkat Tuhan untuk menentang Allah. Namun itu adalah sebuah kesia-siaan ya Tuhan. Kami tahu itu. Habel, walaupun sedikit umurnya ya Tuhan, tapi dia telah mempergunakan seluruh waktunya yang dia miliki hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah sebuah kesaksian kepada kami semua sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan kami. Ini dapat menguatkan kami melalui kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat selalu mengambil keputusan untuk memilih kehidupan Habel. Dan biarlah kehidupan Habel ini dapat menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan untuk menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa saat ini, waktunya untuk menyediakan lebih banyak waktu kami untuk melayani Tuhan, untuk menunjukkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantu, Pendeta Kausalia. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Biarlah berkat Tuhan akan selalu menyertai mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan, memberikan menjadi saksi-saksi setia, menguatkan umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Stephen Rantu beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka, menyertai kami semua, sehingga Pendeta Stephen Rantu dapat terus mendorong kami, membuat kami selalu bergantung hidup kami kepada Tuhan. Dan bila kami melihat apa yang Tuhan telah berikan kepadanya, dapat memberikan kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, Mama Tuhan Nainggolan Tutupoli ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan dia. Biarlah Engkau selalu memberikan kesembuhan dari surga, pemulihan. Dan pada satu saat nanti kami akan mendengarkan bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk silent request yang disampaikan oleh Tante Omi Asa, Tante Lili, Tante Ike Lintang. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Engkau dengarkan seruan hati mereka. Tak lupa mau mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream maupun di Zoom. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka semua ya Tuhan, sehingga kami dapat menyaksikan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Khususnya pada saat ini hamba berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi seluruh umat-umat Tuhan, sehingga kami dapat menjadi semakin dikuatkan hari demi hari, memiliki kehidupan Kristus, dapat bersaksi bagi orang-orang di sekitar kami, dapat memiliki tanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali besok malam dalam pembahasan Sekolah Sabat yang lebih mendalam tentang Kain dan warisannya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisda. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.